Jiang menyapa orang dengan santai. Seret dia ke bawah dan pancung dia, tinggalkan kepalanya di dekat kemah Hurley. Saat dia mengatakan itu, Jiang sepertinya mengabaikannya. Dongri Demon Dragon, demon ini juga terkenal di luar, terutama mulutnya. Dia sangat keras hati sehingga dia tidak bisa mendapatkan informasi dari mulutnya ketika disiksa. Ini telah dibuktikan oleh fakta. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kemampuannya untuk menahan pukulan telah sedikit menurun. Sejauh menyangkut situasi saat ini, tidak peduli seberapa kuat bawahannya, mereka tidak sebaik Laksamana yang menyiksa naga iblis musim dingin. Jiang menyerah pada siksaan dan hanya ingin meminta informasi dari sudut lain. Mengambil surat, Jiang menoleh untuk melihat setan di samping. Ingatlah untuk melepaskan klan iblis yang baru saja mengaku. Masih ada 30 helai sutra, yang merupakan anugerahku. Selain itu, ketika Feng Tianxing diperbaiki, saya akan berdiskusi dengannya besok tentang cara mengalahkan bajingan ini. Saya benar-benar tidak percaya. Dengan begitu banyak dari kita tidak dapat menangani hal-hal lama ini. Penampilan tegas Jiang segera membuat jantung naga musim dingin panik. Tunggu sebentar. Alasan mengapa naga iblis musim dingin tidak takut akan siksaan yang kejam adalah karena dia tahu bahwa selama dia tidak membuka mulut untuk menyampaikan informasi, pihak lain hanya akan menyiksanya, bukan mengambil nyawanya. Meski penyiksaan Laksamana terakhir kali sangat kejam, dialah satu-satunya yang bertindak. Dia tidak berbicara, dan tidak ada yang akan mengatakannya. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Ada banyak orang lain bersamanya. Setelah orang-orang ini ditangkap, mereka tidak berani menghadapi siksaan yang berat. Dan satu-satunya ketergantungannya pada kehidupan, kecerdasan, begitu dikatakan sebelumnya, itu akan kehilangan nilainya. Dia hanya memiliki satu cara untuk mati. Tunggu sebentar. Saya dapat menjamin bahwa informasi di tangan saya benar-benar paling akurat. Anda dapat memikirkannya lagi. Saya tidak menggunakan sutra apapun untuk anugerah. Saya hanya ingin hidup. Bagaimana Dongri Demon Dragon rela mati di tangan kelompok tentara tadi kenal ini? Tujuan seorang prajurit harus di medan perang, bukan sebagai siapa-siapa. Mati di sini untuk informasi yang sama sekali tidak berarti. Jiang ragu-ragu sejenak sebelum melihat setan di sampingnya. Orang itu mengatakan hal yang sama barusan, kan? Bahkan iblis yang paling bodoh, setelah penundaan Jiang, mengerti apa yang dia maksud. Jiang Gongxi, tidak mudah untuk mengatakannya. Lagi pula, keduanya memiliki retorika yang sedikit berbeda. Meskipun secara umum tidak ada yang salah dengan mereka. Begitu dia mendengar ini, Dongri Demon Dragon tidak bisa duduk diam. Benar saja, mereka adalah sekelompok bajingan dengan reputasi palsu. Mereka ditangkap dan mengaku. Jadi apa gunanya bersikap kasar di sini? Berkata segera. Saya terkenal keras, jadi Hurley bersedia memberitahu saya lebih banyak informasi. Saya dapat menjamin bahwa apa yang saya katakan adalah informasi yang paling akurat, selama Anda memberi saya kesempatan ini. Jiang tiba-tiba mengangguk. Juga. Tapi hadiahmu tidak akan diberikan kepadamu sampai aku yakin apa yang kamu katakan itu benar. Kemudian Jiang melihat setan di sampingnya. Pergi dan tangkap beberapa setan tadi. Aku ingin melihat, siapa yang berani berbaring di depanku. Dengan kata-kata Jiang, Dongri Demon Dragon yakin bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia dengan cepat mengatakan semua informasi yang dia tahu. Dari saat mereka bernegosiasi, saat mereka berencana menyerang Feng Tianxing, mereka semua menjelaskan secara detail. Informasinya sangat akurat. Termasuk berapa banyak orang di tempat itu, dan semuanya dinyatakan secara akurat. Jiang meraba dagunya dan berpikir. Dengan cara ini, tekan dia dan kunci dia, dan kirim beberapa saudara untuk merasakan situasinya. Setelah Dongri Demon Dragon dibawa pergi, Jiang tertawa terbahak-bahak. Sialan kau idiot, setan-setan di kamp semua melirik Jiang dengan kagum. Jiang Gongxi luar biasa. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa, jadi dia mendapatkan begitu banyak informasi darinya. TSK. Saya tidak berharap Tuan Muda Jiang memiliki cara seperti itu. Sepertinya pandangan saya tentang Tuan Muda Jiang harus berubah sedikit. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku mengikuti Jiang Gongxi karena Jiang Gongxi jauh lebih murah hati daripada yang lain. Selama hadiahnya ada, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Sekelompok setan menghargainya. Jiang mendengarkan dengan tenang, dan akhirnya menghela nafas. Ini hanya cara untuk belajar dari Feng Tianxing. Dia memiliki ide yang lebih gila dariku. Siapa yang mau menyelidiki situasi kali ini? 30 helai sutra. Sekelompok setan berebut untuk tempat pertama. Dulu untuk menanyakan informasi, ada 30 sutra. Di mana saya bisa menemukan manfaat seperti itu? Saat ini, harga sehelai sutra berada di luar jangkauan iblis biasa. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh bangsawan standar. Belum lagi jika Anda memiliki sutra, Anda akan berstatus bangsawan. Setidaknya Anda dapat mengandalkan sutra untuk tidak memiliki sumber daya dan status yang lemah. Inilah yang bisa mereka dapatkan dari 30 sutra. Sekarang Jiang telah dengan jelas menempatkan keuntungan di depan mereka semua. Mereka secara alami tidak memiliki kesempatan untuk ragu lagi, karena takut pekerjaan yang begitu indah akan dirampok.
Jiang secara acak memilih 2 setan stabil dan meminta mereka untuk mengeksekusi mereka. Dan kemudian dia melihat setan yang tersisa. Masih ada kesempatan. Jangan khawatir. Tidak ada jaminan kamu akan bergaul denganku. Dan keuntungannya pasti cukup. Kedua orang ini memiliki 60 helai sutra. Dan aku akan membiarkan mereka memberikannya kepada keluarga mereka. Di depanmu, langkah seperti itu secara langsung membuat mata kelompok iblis ini menjadi merah. Itu benar-benar mata merah. Dengan cara ini, keberanian untuk melakukan apa yang dikatakan, hanya sedikit orang di setan biasa yang benar-benar dapat menunjukkannya. Itu adalah Jiang, yang sudah menyendiri, dan Feng Tianxing, sang pendukung, yang memberinya harga sutra terendah, yang memberi Jiang cukup modal untuk disia-siakan. Setelah orang-orang ini menetap, Jiang merasa lega di dalam hatinya. Semakin banyak kontak dan pemahaman, semakin ditemukan bahwa Feng Tianxing begitu kuat. Harga sehelai sutra sendiri tidak mahal, bahkan bisa dikatakan sangat murah dibandingkan dengan barang mewah lainnya. Hanya karena Feng Tianxing menemukan sutra yang kekurangan pasokan untuk iblis, dan kemudian mengontrol jumlah sutra, harga sutra langsung dibuat. Hanya mengandalkan sehelai sutra ini saja, Feng Tianxing dapat dengan mudah melakukan banyak hal tanpa khawatir makan dan minum dalam hidupnya. Dengan sedikit operasi, tidak masalah untuk mengumpulkan pasukan 1 juta orang. Ini adalah dasar dari keinginan untuk memiliki tentara. Tanpa sumber daya, semuanya tidak berguna. Dan semua ini, Jiang hanya merasakan pentingnya sutra dalam beberapa hari terakhir. Dan kunci Feng Tianxing tidak pernah membiarkan terlalu banyak sutra beredar. Dia baru tahu sekarang, dan Feng Tianxing sudah mulai layout beberapa tahun yang lalu. Kesenjangan ini membuat Jiang merasa malu, meskipun dia sendiri tidak buruk. Latih aku dengan baik. Diperkirakan akan ada pertempuran besar baru-baru ini. Jika kamu bermain dengan baik, kamu akan diberi hadiah. Jika kamu bermain buruk, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Begitu Feng Tianxing bangun, dia akan segera bersiap untuk pertempuran. Menahan.